Pilkada Sumut mulai memanas setelah dua calon gubernur saling sindir soal jalan rusak dalam forum pengundian nomor urut dalam rapat pleno KPU. Lantas apakah ini jadi strategi politik awal Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi dalam kontestasi Pilgub Sumut? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution Surya Hinca Panjaitan. Ada juga Wakil Ketua DPD PD Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya dan juga sebagai juru bicara Edi Hasan dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Baik, Bang Hinca, saya pertamain ke Bang Hinca. Ini baru pengundian nomor urut tapi sudah ngegas nih Bobi. Apakah ini bagian dari strategi menyerang infrastruktur dari Edi Rahmayadi nih, Bang Hinca? Utara itu punya energi yang cukup untuk menyambut pesta demokrasi dan itu terasa di mana-mana. Dan ketika tahapan-tahapan sudah dimulai, ditetapkan paslonnya, kemudian cabut nomor undi dan kemudian diberi kesempatan untuk sambutan. Bang Hinca, izin saya potong suaranya tadi agak terganggu Bang Hinca. Kita akan perbaiki sambungan audio dengan Bang Hinca ya. Jadi tidak jelas kita menangkapnya di layar Kompas TV Bang Hinca. Saya ingin beri kesempatan terlebih dahulu ke Bang Aswan. Bang Aswan, kenapa ini Edi Rahmayadi tidak langsung menanggapi di pidato sambutan, tapi menanggapi ketika diwawancara oleh wartawan? Apakah ini bagian dari strategi juga soal disinggung soal infrastruktur ini? Ya, memang cukup bijaksana Pak Edi, dia tidak mau berdebat soal yang bukan tempatnya, karena pada malam itu masih nomor undi dan hanya kata-kata sambutan sebagai pasangan calon yang baru mendapatkan nomor undi. Jadi belum saatnya untuk saling berdebat, karena nanti ada jadwal untuk debat masing-masing calon. Makanya dia sampaikan saat sesi konferensi pers saja. Dan memang bicara soal infrastruktur di Sumatera Utara ini menjadi pembicaraan yang menarik, karena sebelum Pak Edi menjadi gubernur memang jalan-jalan provinsi terutama di Sumatera Utara ya bisa kita sebutkan ada 380 kilometer itu yang rusak parah maupun rusak sedang. Tetapi kemudian oleh Pak Edi Rahmayadi saat dia menjadi gubernur, komitmen yang cukup kuat untuk melakukan berbagai perbaikan dengan menganggarkan 2,7 triliun dari tahun jamah ya 2022, 2023 dan 2024. Oke. Jadi bagian dari strategi tidak menjawab saat pidato nih. Bang Hinca, bagaimana? Jadi ini kenapa langsung ngegas saat pengundian nomor urut, tidak menunggu kampanye? Ini strategi yang disiapkan oleh Bobi. Pertama tadi aku nggak dengar mungkin audionya ya, tapi yang tadi respon Bang Aswan nggak dengar saya, tapi ini pertanyaannya yang saya jawab ya. Iya. Halo. Iya silakan. Silakan Bang Hinca. Oke. Ya, jadi Sumatera Utara itu punya energi yang cukup dan dalam menyambut pesta demokrasi. Dan ketika tahapan-tahapan dimulai, penetapan paslon, sudah cabut undian nomor urut, lalu diberi kesempatan buat pengantarnya atau sambutannya, begitulah cara kami di Sumatera Utara untuk mengangkat isu yang menjadi isu besar kita. Kita harus menyadari bahwa memang jalan rusak di Sumatera Utara yang digambarkan Bobi, baik dari Aceh masuk maupun dari Sumatera Barat, itulah dari Riau, maksudnya itulah masalahnya. Dan karena itu kita ajak menjadi isu besar yang harus kita perhatikan dan seriusi agar kita perbaiki ke depan. Jadi kata sindir di situ kalau boleh saya nyebutnya ini berbalas pantun lah. Ada yang berbalas pantun berbalas pantun tapi langsung menyerang Bang Hinca ya. Nah, kan pantun yang diisi itu kan sedap itu kan. Nah, jadi saya kira tema yang diangkat juga tema publik. Nah, ini kan soal cara nyampaikan. Karena Pak Edi Rahmayadi adalah petahana, juara bertahan, dan Bobi adalah penantangnya, itu kan soal cara saja kan. Dan saya kira Pak Edi dengan sangat baik meresponnya. Nah, karena ini belum beres, ini 2 periode lagi, baru kita bereskan. Kan keren itu. So, nggak ada masalah di situ menurut saya. Nah, substansi itulah yang akan kita bedah, kita jelaskan ke publik, sehingga nanti publik bisa memilih yang pasang nomor 1 Bobi Surya atau
Kalau tadi Bang Aswan singgung kan untuk kampanye ada waktunya, makanya Edi Rahmayadi tidak menjawab ketika pidato sambutan, tapi dijawab ketika wawancara wartawan. Iya, kan enggak apa-apa, toh udah dijawabnya, karena memang ini belum tuntas, maka aku mau periode kedua, kan normal-normal aja itu ya. Biasa aja itu di kita itu, dan kita menikmati tadi malam itu. Ya bayangkan kalau rata-rata air datar, kan nggak seru juga, ya kan? Oke, Mas Adi, Anda melihat sudah ngegas di tahap awal, masih pengundian nomor urut nih. Apakah memang terlihat ini penantang petahana itu harus lebih agresif, Mas Adi, strateginya? Ya, saya kira memang secara prinsip begitulah pilkada itu. Dia mengandung unsur persaingan. Jadi hal-hal yang sifatnya terbuka untuk dikonsumsi oleh publik itu nggak boleh ditutup-tutupi. Sebagai penantang misalnya Bobi, kalau memang ada aurat politik yang mesti ditunjukkan dari kelemahannya Edi Rahmayadi selama jadi gubernur misalnya harus disampaikan secara terbuka. Biarlah nanti publik yang akan menilai. Begitupun misalnya jika ada kelemahan-kelemahan dari Bobi selama memimpin Medan misalnya harus disampaikan juga secara terbuka supaya semuanya terang benderang. Karena ada kecenderungan belakangan ini Mas Ibrahim bahwa pilkada itu ya atas dasar misalnya keteduhan, atas dasar menghindari konflik dan huru-hara, semuanya itu ditutup-tutupi. Justru bagi saya itu adalah pembodohan bagi demokrasi. Jadi hal-hal biasanya harus disampaikan secara terbuka. Kalau itu memang menjadi kelemahan, baik di calon penantang ataupun mantan petahana, saya kira memang harus disampaikan secara terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bobi kemudian disambut oleh Pak Edi Rahmayadi adalah satu percakapan politik yang saya kira nanti ini sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih. Persoalan siapa yang salah, persoalan siapa yang benar, tentu bagaimana ini menerjemahkan ke pemilih. Per hari ini tentu Kubu Edi Rahmayadi ingin menyampaikan bahwa yang dikritik oleh Bobi itu bukan pembangunan yang dilakukan oleh dirinya, tapi yang dilakukan oleh Jokowi. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya Bobi mengkritik infrastruktur di Sumut itu adalah hancur-hancuran, itu adalah sebagai bentuk ketidakberhasilan Edi Rahmayadi sebagai gubernur. Ini tentu sebagai upaya untuk mendapatkan faedah politik elektoral. Jadi yang semacam ini menurutnya harus disampaikan, tidak perlu ditutup-tutupi supaya semuanya transparan dan terang-terang. Jangan maknai pilkada itu seperti Mas Salim. Baik, Bang Aswan, kenapa ketika jawaban Edi Rahmayadi disinggung soal infrastruktur, menyinggung juga menjadi balik dengan ini jalan nasional, PR-nya Jokowi? Iya, sebenarnya tidak hanya itu. Pidato Pak Edi Rahmayadi di awal justru sangat bagus, mengingatkan kepada kita semua bahwa pilkada ini bagian dari demokrasi. Dia mengingatkan bahwa demokrasi ini harus kita jaga dengan baik, seluruh pelaksana, KPU, Bawaslu, APH itu berjalan dengan netral dan objektif. Karena memang bising kali terdengar akan ada keberpihakan untuk salah satu pasangan calon. Itu yang pertama yang dia ingatkan, bahwa demokrasi ini harus kita jaga, benar-benar dijaga dan netral sehingga menghasilkan hasil yang objektif berdasarkan dari aspirasi rakyat Sumatera Utara. Nah, kedua dia merespon bahwa apa yang dinyatakan oleh Bobi ya benar, kalau dari Aceh, dari Sumatera Barat masuk ke Sumatera Utara itu kan pasti jalan-jalannya nasional, lintas provinsi. Makanya dia bilang ya itu bukan tanggung jawab seorang gubernur tapi tanggung jawab seorang presiden. Nah, kemudian Pak Edi melakukan berbagai hal ya terkait dengan jalan. Dia sudah anggarkan 2, itu sudah berjalan sedemikian rupa. Memang ada yang belum sekitar 700 miliar yang belum terrealisasi di tahun ketiga. Nah, kemudian juga saya ingin ingatkan juga Pak Bob juga kalau bicara misalnya di Kabupaten Asahan, wakil beliau itu Asahan tuh luar biasa hancur-hancurnya itu jalan. Kalau Pak Adi nanti mau ke Asahan, Pak Adi jalan kabupaten tuh, ampun kita di sana hancur-hancuran, nggak juga punya komitmen apapun. Nah, jadi ini bagian dari strategi ketika mengkaitkan dengan PR jalan nasional yang harusnya dikerjakan oleh Jokowi, ini bagian dari strategi untuk counter narasi infrastruktur dari Edi. Iya, karena gini ya, kalau kita objektifnya begini, nasional, provinsi, kabupaten ini kan harus sinergis dalam membangun satu wilayah, apakah nasional, provinsi maupun kabupaten. Nah, pembagian tugas ini sudah jelas, penganggarannya juga sudah jelas. Pak Inca lebih hafal itu mana anggaran nasional, mana anggaran provinsi dan kabupaten. Sehingga
kritikan-kritikan, masukan-masukan, usulan-usulan itu kan harus di porsinya masing-masing begitu. Oke, Jangan kami tangkap. kemudian itu jalan, iya. Ada pembagian tugas yang jelas, provinsi ataupun juga pusat. Bang Hinca, mendengarkan suara kita, Bang Hinca? Ini sambungan audio kami dengan Bang Hinca agak sedikit terganggu. Bang Hinca? Halo Bang Hinca. Baik, kita akan kembali memperbaiki sambungan audio dengan Hinca Panjaitan. Mas Adi, ternyata begitu panasnya soal infrastruktur ini yang akan menjadi amunisi bagi masing-masing kandidat. Ini akan terus terjadi sepanjang Pilkada Sumut ini, termasuk tadi isu netralitas, Mas Adi, yang akan menjadi senjata dari Edi Rahmayadi ini, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita bicara Pilkada Sumut ini pasti akan selalu menarik ya, bahkan cukup panas ya sampai nantinya pencoblosan 27 November. Karena memang sebelum pendaftaran sekalipun, ini perang terbuka antara dua kubu kan sudah sering terjadi. Statement Pak Edi Rahmayadi mengatakan jangankan anak presiden atau jangankan menantu presiden, ada keluarga dengan malaikat pun siap dilawan. Ini kan perang terbuka. Makanya tidak mengherankan ketika Bobi mengkritik soal infrastruktur yang dinilai sebagai ketidakberhasilan dari Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi kan juga nyerang balik bahwa itu adalah sebagai bentuk kegagalan Jokowi sebagai besannya dari Mas Bobi. Ini menurut saya adalah perang narasi dan perang opini yang saya kira memang ke depan pastinya eskalasinya akan semakin meningkat. Karena apapun judulnya, ini kan menyangkut soal Kim Plus dan non-Kim Plus. Apapun ya, Bobi ini adalah didukung oleh mayoritas partai politik. Di situ juga ada variabel-variabel pilpres yang saya kira per hari ini residunya nggak sepenuhnya hilang. Dan PDIP yang ditinggalkan sendiri menjadi penantang yang kemudian per hari ini juga melakukan gerakan politik yang konsolidatif ya. Untuk melakukan pemenang untuk mengalahkan Bobi Nasution. Jadi bagi saya Sumut ini merupakan salah satu pilkada yang relatif menarik ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, karena ini jadi head to head menyangkut keluarga besarnya presiden, menyangkut juga di situ ada PDIP yang saya kira memang tensi politiknya tidak akan biasa-biasa saja. Saya terus terang sebenarnya agak kaget dengan pernyataannya Mas Bobi yang menurut saya agak sedikit kalem dalam banggaan saya karena ini adalah pembukaan, tapi langsung gaspol. Ini kan menunjukkan betapa eskalasi dan persaingan politik di Sumut ini tidak panas. Panas ya. Ya, untuk sangat layak untuk kita tunggu nih. Oke. 3 bulan ke depan seperti apa. Baik, kita ke Bang Hinca. Bang Hinca, melalui sambungan telepon ya. Tadi agak terganggu audionya, Bang Hinca. Bang Hinca. Halo. Halo. Halo, Bang Hinca. Ya, ketika disinggung soal infrastruktur, di counter narasi dengan dikaitkan ini PR Jokowi juga yang belum selesai karena ada pembagian tugas-tugasnya kalau soal infrastruktur. Bagaimana dari Anda menanggapi soal ini, Bang Hinca? Ya, disinggung lagi Jokowi ini. Ya, sekali lagi tadi saya nggak mendengarkan dialog tadi, jadi mohon maaf nanti kalau responnya nggak pas dengan teman-teman dua narasumber lain ya. Tapi inti yang mau saya sampaikan tadi malam itu adalah, beginilah kita mengangkat isu publik di mana Pak Bobi sebagai penantang terhadap petahana. Saya kira kan itu teori yang sederhana saja ya. Dan saya kira Pak Edi Rahmayadi juga meresponnya dengan baik karena ini masih gagal, belum selesai. Ya aku mau teruskan, normal saja. Dan sebaliknya Mas Bobi mengatakan kalau begini Anda gagal, karena itu kita harus perbaiki dan ya gantilah dulu. Kira-kira begitu. Ini bahasa-bahasa di Medan itu memang begitu berbalas pantunnya dan dijawab juga. Dan kita happy-happy saja pulang selesai. Nah nanti selama beberapa hari ke depan 60 hari kampanye ini tentu akan dibuka lebih detail datanya. Yang mana jalan nasional, yang mana jalan provinsi, yang mana jangan gitu. Nah, paling tidak isu publik yang pertama diangkat itulah isu penting dalam pilkada ini. Nah, karena itu ingin mengingatkan masyarakat, mari ini isu kita bersama, baik masuk dari Riau maupun masuk dari Aceh, ini soal jalan, soal kita. Nah, selama 5 tahun Pak Edi, menurut kami gagal, meski sudah ada uang 2,7 triliun. Nah, nanti pada debat lagi akan kita buka lagi karena waktunya sangat singkat. Tapi tidak apa-apa, kita mulai kan itu biasa aja. Diapresiasi tentunya ini kalau soal adu gagasan, adu visi misi program dan dimulai besok hari kampanye untuk merebut hati rakyat akan dimulai. Terima kasih
Bang Hinca, Terima kasih. Bang Aswan, Terima kasih. Mas Adi Terima kasih Bang Aswan. telah Terima kasih, Mas bergabung bersama Adi. kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.